Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 32 ini dalam pasal 24 Injil Lukas menjelaskan yaitu Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku ini merupakan Yesus menampakkan dirinya kepada orang ketika dia atau kedua orang itu berjalan ke Emmaus. Itu sendiri Bapak Ibu Saudara-saudariku, dia pada saat itu waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberitahukan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Jadi ketika perjalanan ke Emmaus itu, mereka lalu bertemu dengan para murid-murid dan bersama-sama dengan para murid itu sendiri. Lalu di antara murid itu ada yang berkata, bukankah dia yang bercakap-cakap dengan kita? Atau hati kita ketika dia menjelaskan tentang kitab suci, hati kita berkobar-kobar. Dia katakan demikian Bapak Ibu Saudara-saudariku. Bapak Ibu, setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya itu atau hatinya itu di dalam pengenalan yang sesungguhnya tentang Yesus Kristus. Dalam hal ini di ayat 32 dikatakan kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita? Jadi ketika kita berbicara dengan Tuhan, ditandai dengan hati kita yang penuh dengan semangat, hati kita penuh dengan gairah yang begitu luar biasa ketika mendengarkan firman Tuhan. Maka mari ketika ada orang yang bertanya bagaimana saya mengetahui saya sudah bertemu dan berjumpa dengan Yesus itu sendiri. Padahal kita mengetahui Bapak Ibu ketika setiap firman Tuhan kita dengarkan, setiap firman diperdengarkan dan setiap firman itu dinyatakan kepada kita, itulah cara kita bertemu dengan Dia di dalam hal ini kerohanian kita sendiri. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini Bapak Ibu, ini menunjukkan juga bahwa Tuhan berkenan berbicara kepada kita. Dan dalam hal ini ketika penerimaan kita akan kita berbicara dengan Yesus itu sendiri, terlihat bagaimana respon kita, hati kita setiap mendengarkan firman Tuhan itu. Apakah memiliki hati yang makin keras atau makin membeku atau tidak merasakan apa-apa ketika mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika hati kita mau diubahkan dan mau dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku digerakkan untuk dapat menjalankan setiap perintah Tuhan itu, di sana kita mengatakan bahwa Tuhan Allah telah memilih kita menyatakan kehendaknya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku galakkan, nyalakan. Istilah anak muda sekarang Bapak Ibu Saudara-saudariku menyala. Jadi benar-benar hati kita di dalam pemberitaan itu harus tetap menyala Bapak Ibu Saudara-saudariku. Jika dalam hal ini ketika mereka dalam hal ini dua orang ini bertemu dengan Yesus di jalan ke Emmaus ini mengatakan bahwa hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci. Maka saat ini ketika firman ini diperdengarkan kepada kita, maka nyalahkan setiap pemberitaan firman Tuhan itu, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam diri kita, yaitu senantiasa memberitakan Injil itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, biarlah hati kami menyala-nyala berkobar-kobar ketika saat kami mendengarkan firman Tuhan dan kami dapat menyatakannya kepada semua umat. Biarlah Tuhan
iman kami tetap bertumbuh dan tetap hidup di dalam Tuhan. Terkhusus Tuhan kami berdoa buat para anak muda Tuhan, biarlah iman mereka tetap bertumbuh menyal dalam Tuhan dan berkembang, dan setiap kehidupan mereka menjadi hal yang Tuhan sukai. Jauhkan anak-anak muda dari kenakalan-kenakalan, hal-hal yang tidak baik yang akan mereka sesali di kemudian hari. Tetapi biarkan mereka Tuhan semangat melayaninya, dan cinta akan Tuhan semakin berkobar di hati setiap anak-anak muda di saat ini Tuhan. Bahkan juga kami seluruhnya juga Tuhan, boleh Tuhan semakin pakai untuk dapat ketika Tuhan memilih kami melayani di gereja-Mu, atau melayani tempat kami bekerja, atau melayani dimanapun kami berada di tengah-tengah masyarakat. Tuhan kiranya memberkati kami. Biarlah hati kami dengan pemberitaan firman Tuhan semakin berkobar dan menyala dalam setiap pemberitaan firman itu sendiri. Biarlah iman kami tetap menyala Tuhan, iman kami tetap bertumbuh walaupun dengan banyaknya pergumulan dan perjuangan kehidupan, tetapi kami akan tetap kuat dan semangat menjalani hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.